Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fonia Dena, NIM 207998, akan membahas tentang rangkuman materi etika bisnis. Baiklah, saya akan membahas yang pertama tentang pengertian etika bisnis dan perbankan. Etika bisnis adalah perilaku moral yang pebisnis yang berkaitan dengan pebisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Ada juga tujuan etika berbisnis. Apa tujuan etika berbisnis? Itu terbagi 3. Yang pertama, mendorong kesadaran moral pebisnis. Apa itu mendorong kesadaran moral pebisnis? Mendorong kesadaran moral bagi pebisnis itu sendiri, kita harus memperhatikan tingkah moralitas yang baik di seorang pebisnis. Yang kedua, menjaga tata sikap dan perilaku dalam berbisnis. Apa itu? Dalam pebisnis sendiri tentu saja ada aturan dengan adanya penjagaan tata sikap dan perilaku ketika menjalankan bisnis. Yang ketiga, memberikan batasan untuk tetap menjalankan bisnis yang baik, yaitu apabila sebuah perusahaan memiliki sebuah moralitas yang baik dalam berbisnis, maka pasti enggan untuk berbuat curang. Apa itu etika dalam berbisnis dan perbankan? Adalah berkaitan dengan nilai moralitas atau perbuatan moral sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam dunia bisnis atau perbankan. Yang kedua, saya akan membahas tentang etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Apa itu? Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia. Apa itu secara tradisional pemikiran filsafat? Yang pertama, bersifat analisis. Filsafat meneliti secara rinci keperlakuan argumentasi serta sifat asumsi yang bagi dalam komponen-komponen. Ada 2 yang saling berhubungan dalam studi etika yang lazim, disebut sebagai berikut. Yang pertama, etika deskriptif. Yang kedua, etika normatif. Apa yang dimaksud dengan etika deskriptif? Yaitu etika ini erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan psikologi masyarakat menghadapi sistem moral. Apa itu dengan etika normatif? Etika normatif secara sistematis berusaha menyajikan serta membenarkan, menggambarkan, serta memberi sistem moral. Yang ketiga, saya akan membahas pengambilan keputusan etis. Apa itu keputusan etis? Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan. Ada kriteria keputusan etis. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Yang kedua, pendekatan individualisme. Apa itu pendekatan bermanfaat? Adalah pendekatan yang berguna pada etika yang berlaku moralnya menghasilkan perbankan. Sedangkan pendekatan individualisme adalah suatu tindakan dianggap erat apabila membaca kepentingan terbaik bagi seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Yang pertama, perkembangan moral. Yang kedua, lingkungan organisasi. Yang ketiga, kedudukan kendali. Apa itu yang maksud dengan perkembangan moral? Perkembangan moral adalah kemampuan seseorang untuk menilai apakah ia benar secara moral. Semakin berkembang moral seseorang, maka semakin sedikit pengaruhnya di luar sana. Apa itu yang dimaksud dengan lingkungan organisasi? Organisasi dalam lingkungan, organisasi referensi dibuat untuk profesi, harapan organisasi oleh karyawan. Apa yang dimaksud dengan tempat kedudukan kendali? Tempat kedudukan kendali tidak kelas dengan struktur organisasi, bahwa orang yang sudah memiliki moral yang kuat
terkontaminasi oleh lingkungan organisasi di tempat tinggalnya. Yang keempat, saya akan membahas tentang hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dengan moral. Apa itu hakikat bisnis? Hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa. Harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, yaitu uang atau tukar-menukar barang. Adanya juga karakteristik profesi bisnis. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral. Apa itu adanya pengetahuan khusus? Yaitu biasanya berkaitan dengan keahlian, keterampilan, dan pendidikan. Sedangkan pengetahuan khusus. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral. Apa itu adanya pengetahuan khusus? Yaitu biasanya berkaitan dengan keahlian, keterampilan, dan pendidikan. Sedangkan adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, yaitu hal ini biasanya setiap pelaku profesi kegiatannya yang kode etik profesi. Moral. Apa itu moral? Moral adalah sebuah ajaran yang baik buruknya perbuatan dan kelakuan seorang. Adanya macam-macam moral. Macam-macam moral itu terbagi dua. Yang pertama, moral murni. Yang kedua, moral terapan. Apa yang dimaksud dengan moral murni? Ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai sesuatu perwujudan pancaran hati. Sedangkan moral terapan adalah moral yang terdapat dari berbagai ajaran filosofi agama yang menguasai pemutaran manusia. 5. Saya akan membahas tentang pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Apa itu pertanggungjawaban moral? Adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan. 5. Saya akan membahas tentang pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Apa itu pertanggungjawaban moral? Adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Masalah dan pokok yang menjadi pengawasan atau perhatian dalam perusahaan yang menjadi sasaran kritik moral. Yang pertama, status moral perusahaan. Apa itu? Para pendukung yang mempertahankan sistem kapitalisme, kebebasan, dan pilihan pribadi setiap orang bebas menggunakan uangnya menurut dan keinginannya. Yang kedua, bertanggungjawab moral dalam perusahaan. Apa yang dimaksud itu? Bertanggungjawab pada perusahaan dengan mengadakan kontrak-kontrak untuk membayar hutang perusahaan. Yang ketiga, struktur perusahaan ditinjau dari segi moral, yaitu untuk mengetahui apa yang dipersyaratkan moral dari mereka. Yang pentingnya adalah susunan struktur organisasi perusahaan agar bersifat bermoral. Keenam, tentang pentingnya etika dalam berbisnis. Etika berbisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis baik individual, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis yang baik yaitu bersifat jujur, yang kedua berpakaian rapi, yang ketiga penggunaan bahasa yang baik. Apa yang dimaksud dengan bersikap jujur? Suatu nilai pentingnya yang harus diterapkan dalam berbisnis. Yang sedangkan berpakaian rapi yaitu suatu jaminan kepribadian seseorang. Pengguna bahasa yang baik adalah bahasa yang harus digunakan dalam berkomunikasi, sebaiknya menggunakan bahasa sopan. 7. Etika mencapai laba yang layak. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan, menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Macam-macam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama, bertanggung jawab sosial. Yang kedua, bertanggung jawab di dunia berbisnis. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab sosial? Yaitu suatu tindakan dari sesuatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab di dunia berbisnis? Yaitu bahwa nilai-nilai ekonomik
pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia. Adanya prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama, prinsip autonomi. Yang kedua, prinsip kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Apa itu prinsip otonomi? Yaitu sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Prinsip kejujuran adalah bahwa dalam berbisnis harus mempunyai sikap kejujuran. Prinsip keadilan yaitu bersikap adil dalam mewajibkan perlu memenuhi kriteria yang rasional, objek, serta dapat bertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip saling menguntungkan, yaitu bisnis yang dijalankan dapat menguntungkan semua pihak. Ke-8, asas-asas etika jabatan. Apa itu etika jabatan? Yaitu adalah ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Asas-asas etika jabatan. Yang pertama, asas keterbukaan. Yang kedua, asas kepentingan umum. Yang ketiga, asas efisiensi. Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan? Yaitu asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional. Apa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum? Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum. Apa yang dimaksud dengan asas efisiensi? Asas yang menentukan kegiatan penyelenggaraan administrasi untuk mencapai hasil kerja yang baik. 9. Etika perbankan. Apa yang dimaksud dengan etika perbankan? Etika perbankan adalah suatu etika atau kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima dan dipatuhi dan ditaati para bankir. Menjadi bankir yang profesional, yaitu memiliki skill. Yang kedua, memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki privasi yang tinggi. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Adanya prinsip etika perbankan. Yang pertama, prinsip kepatuhan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Yang ketiga, prinsip kesehatan bersaing. Apa yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan? Setiap bankir juga harus memenuhi aturan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Bankir dituntut untuk menjaga kerahasiaan nasabah. Prinsip kesejahteraan bersaing. Setiap bank harus tetap menjaga agar terciptanya iklim setiap persaingan yang sehat. 10. Integritas dan wibawa bankir nasional. Apa itu integritas? Yaitu adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas, kejujuran, dan prinsip moral di dalam diri maupun sekelompok orang. Apa itu wibawa? Wibawa adalah pembawaan untuk dalam menguasai dan mempengaruhi dihormati orang lain, sikap tingkah laku. Adanya etika dan persyaratan menjadi bankir profesional. Yang pertama, memiliki inisiatif. Yang kedua, memiliki skill. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri. Kelas etika dalam praktek bisnis. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Bisnis adalah aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam melaksanakannya sehingga dalam praktek bisnis memiliki hubungan erat. Dalam praktek bisnis diperhatikan adalah sikap jujur, yang kedua bersikap sopan, yang ketiga bersikap dewasa. Apa itu sikap jujur? Yaitu salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Yang kedua, apa itu bersikap sopan? Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, usahakan bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, bersikap dewasa. Apa itu? Ketika harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah yang bisa berkembang secara terus-menerus. Ada juga tuh beberapa perilaku harus dihindari dalam etika dalam praktek berbisnis, yaitu suap,
yang kedua paksaan, yang ketiga penipuan, yang keempat pencurian. Tentang etika dalam praktik akuntansi, manajemen, dan akuntansi keuangan. Apa yang dimaksud etika dalam akuntansi manajemen? Adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak internal untuk perpaduan perhitungan, biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Yang kedua, etika profesional akuntansi manajemen kebiasaan adalah sangat penting dalam perekonomian yang baru digital berbasis kepercayaan dan kepentingan sangat dijunjung tinggi. Adanya akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan pilar akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan dan atau akuntansi suatu perusahaan dan penyusunan laporan. 11. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus akuntansi. Adanya prinsip etika akuntansi. Prinsip etika akuntansi itu ada dua loh. Yang pertama, tanggung jawab profesional. Yang kedua, kerahasiaan. Yaitu apa yang dimaksud dengan tanggung jawab profesional? Pertimbangan moral dan profesional dalam sebuah kegiatan yang dilakukan. Sedangkan kerahasiaan menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh melakukan saja profesional. 14. Mengelola risiko etika dan manajemen bisnis. Risiko etika adalah suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan. Sedangkan manajemen krisis adalah proses membahas organisasi dengan sebuah peristiwa yang mengancam dan merugikan orang lain. Dalam bisnis terdapat dua jenis krisis, yaitu yang pertama krisis keuangan, yang kedua krisis komunikasi. Saya akan bahas tentang krisis keuangan. Adalah krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah. Apa itu krisis komunikasi? Terjadinya karena pemberian negatif yang kemudian berimbas buruk dalam perusahaan.